aksi nekat pengadangan truk oleh gerombolan remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat beredar di media sosial. Tanpa takut, mereka mengadang truk yang sedang melintas dalam kecepatan tinggi. Rekaman video yang memperlihatkan sejumlah remaja laki-laki nekat mengadang truk yang melintas di Jalan Ahmad Yani, Kayu Ringin, Kota Bekasi ini tersebar luas di media sosial. Para remaja itu kerap beraksi malam hari di tengah jalan yang ramai oleh kendaraan hingga membahayakan diri mereka sendiri dan pengguna jalan. Warga di sekitar lokasi kejadian mengaku sudah sering memperingatkan para remaja itu, namun mereka tidak menghiraukan. Diduga perbuatan itu dilakukan demi konten media sosial dan adu keberanian. Risih lah. Kita kan ngeri, buat masalahnya bukan apa, satu kesian supir, kata menau, ya kan? Supir lagi naik jalan dari stop. Nah, kalau ada risikonya kan supir masalahnya. Ya nggak mungkin supir nggak salah, udah pasti salah supir lah. Warga berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas sebelum aksi nekat para remaja itu memakan korban jiwa. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, lagi-lagi peristiwa ini terjadi padahal sudah banyak peringatan dan risikonya juga sangat berbahaya, nyawa menjadi taruhan. Ustadz Arifin, sepertinya remaja kita memang butuh wadah nih untuk menyalurkan adrenalin mereka supaya bisa lebih positif dan bermanfaat. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, usia remaja kan memang usia lagi kepingin tampil ya, kepingin dianggap ingin eksis gitu. Jadi apapun yang mereka inginkan akan mereka lakukan walaupun itu membahayakan gitu. Nah, saya kira kita bisa berkaca pada pengalaman orang-orang terdahulu maupun model-model pendidikan yang baik untuk kita tiru dalam rangka kita melampiaskan keinginan kita pada masa remaja itu ya. Contohnya begini ya, saya kira pendidikan di pondok pesantren di beberapa dan mungkin saya kira banyak sekali di pondok pesantren itu banyak sekali yang karena usia di sana kan usia remaja ya, usia SMP SMA itu pendidikan dibuat sedemikian rupa ketat gitu. Dalam arti banyak sekali aktivitas kegiatan yang dilakukan harus dilakukan oleh santri. Belajar pagi, bangun dari sebelum subuh sampai nanti jam 10 baru tidur, itu semuanya aktivitas yang penuh. Nah, itu saya kira cara-cara yang sangat positif untuk menyalurkan energi yang ada di dalam diri seorang remaja daripada kemudian terjadi semacam itu ya. Karena memang itu dari satu sisi kita bisa mengatakan ada benarnya bahwa karena memang seorang remaja sedang ingin tampil gitu ya. Jadi dia berani saja, makanya ada tawuran remaja, makanya kemudian ada bikin konten yang mengadang kendaraan di jalan tol. Mereka nggak pikir akibatnya, tapi yang mereka pikirkan adalah saya bisa tampil, saya bisa eksis, orang tahu saya ada. Nah, itu yang ada dalam pikiran remaja. Nah, karena itu saya kira penyaluran-penyaluran yang positif harus terus kita pikirkan. Salah satunya model pendidikan di pesantren itu. Nah, bagi orang tua tentu saja harus pandai-pandai mengontrol anak-anak remajanya yang pada usia semacam ini yang memang lagi kepingin eksis. Ayo kita bawa dia, umpamanya kita latih untuk melukis, yang punya lukis. Kita salurkan, silakan melukis apa saja, kita siapkan wadahnya. Yang olahraga begitu juga, kita salurkan, silakan olahraga, bahkan berlomba olahraga antara RT satu dengan RT yang lainnya. Itu kan lebih positif daripada kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan semacam itu, isi konten yang berbahaya. Karena kalau sudah melakukan hal-hal yang nekat semacam itu masuk dalam kategori tindakan yang membahayakan yang dilarang sekali di dalam Al-Quran. Jadi mending kita salurkan kepada hal-hal yang positif, olahraga, musik itu juga, dan bahkan bertanding. Makanya di beberapa pendidikan yang pernah kita ikuti di pesantren yang pernah saya ikuti juga, itu ada selalu dibuat lomba musik antar kelompok, lomba olahraga antar kelompok, supaya mereka betul-betul eksis, tampil gitu. Memang masanya masa remaja kepingin seperti itu. Nah, saya kira pemerintah maupun keluarga bisa membuat aktivitas lomba antar remaja dalam hal-hal yang positif gitu, sehingga tersalurkan keinginan yang meluap-luap pada masa remaja itu. Saya kira gitu, Kak Cita ya. Iya, luar biasa ya Ustadz. Jadi seharusnya ini memang remaja yang ingin selalu tampil eksis begitu, ada wadahnya sendiri. Jadi dikenal karena prestasinya, bukan malah membahayakan diri sendiri atau mungkin juga bisa membahayakan orang lain. Bahkan sang sopir ini
bisa menjadi tersangka kemudian kalau menabrak remaja tersebut, padahal remaja tersebut yang justru membahayakan dirinya sendiri. Ya. Nah, Ustadz Arifin, ini dalam sejarah Islam kan mencatat Nabi Yusuf, seorang pemuda yang memilih dipenjara saat dirayu oleh Zulaiha karena takut berbuat maksiat. Bagaimana cerita ini, Ustadz? Ya, gini, saya kira itu juga contoh yang baik sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang wanita, bukan cuma cantik tapi juga punya posisi yang tinggi di dalam pemerintahan, istri orang besar lah gitu. Nah, sebenarnya potensi yang ada di dalam diri seorang remaja itu dua-duanya, potensi positif dan potensi negatif itu dua-duanya sama besar. Nah, ketika kita bisa menyalurkannya pada hal-hal yang positif, kita menjadi baik, remaja menjadi baik. Tapi ketika terkalahkan yang positif, itu menjadi tidak baik. Nabi Yusuf bukan tidak punya nafsu terhadap perempuan, beliau punya nafsu sama seperti manusia biasa. Yang ketika ada orang cantik juga tergoda gitu ya. Tetapi beliau bisa menjaga diri, bisa membatasi bahwa itu bukan hak saya gitu, itu bukan hak saya. Sehingga kemudian berlindung beliau kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari hal yang semacam ini. Nah, Allah melindungi. Itu artinya kan beliau bisa mengalahkan sisi negatifnya gitu ya. Untuk cerita yang sekarang yang dekat-dekat ini, kiai-kiai pun bukan berarti mereka nggak punya nafsu loh terhadap perempuan. Mereka juga nafsu ketika melihat perempuan cantik, tapi mereka bisa menjaga, membatasi dirinya. Oh, ini bukan hak saya, ini hak orang lain. Sudah sebatas itu, kemudian mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, saya kira cerita yang semacam itu tuh harusnya dapat mendorong anak-anak remaja kita bahwa ketika sesuatu itu kita ikuti sesuai nafsu kita, kita pasti akan terjerumus. Tapi kalau kita sudah cut dari awal, begitu melihat sesuatu yang membahayakan kita, no, saya tidak akan lakukan, maka itu insya Allah akan menjadi baik. Itu belajar dari kisah Nabi Yusuf. Masya Allah, harus punya prinsip dan selalu bisa menjaga diri. Cerita yang sangat inspiratif sekali ya Ustadz bagi para remaja kita khususnya.